Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Rohidin. Saya dari kelas 4B non-regular Banyumasin dengan NPM 19630125. Di sini saya akan mengerjakan praktek jaringan komputer, yaitu ini. Yaitu skenarionya dalam kegiatan praktek ini Anda bertindak sebagai Network System Administrator. Jadi bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu ada VirtualBox ini. Yang di VirtualBox ini kita install MikroTik OS dan Kali Linux. Selanjutnya yaitu Winbox untuk menjalankannya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita masuk ke VirtualBox-nya. Lalu kita jalankan MikroTik OS-nya. Nah, sebelum dijalankan kita masuk ke setting, lalu ke network. Nah, ada adapter satunya di sini kita ubah jadi bridge adapter dan ini diarahkan ke internet kita. Yang kedua itu internal network, yaitu sebagai outputnya. Oke, lalu kita jalankan. Oke, tunggu bentar sini. Nah, di sini kita masukkan admin, enter dan enter. Oke. Nah, ini sudah masuk ke MikroTik OS-nya. Kita keluar dulu. Lalu kita ke Winbox. Nah, untuk mengkonekkannya di sini, pertama-tama kita masuk ke jaringan kita. Nah, ini internet yang tadi kita pakai untuk adapter satunya. Kita klik status sini dan kita lihat IP-nya di sini. Tunggu bentar. Nah, IP-nya itu 192.168.1.2. Oke, sini kita ketik 192.168.1.2. Lalu di sini kita refresh. Nah, ini muncul. Kita klik yang ini dan kita konekkan. Ini sudah, kita tutup aja nggak apa-apa. Oke. Masuk yang pertama di sini kita coba. Oke. Yang pertama kita disuruh atau diperintahkan untuk mengkonfigurasi router. Pertama DNS. Oke. Masuk ke Winbox tadi, kita klik IP lalu kita buat di DHCP servernya. Kita sini kita tanda plus. Bukan. Maaf, salah. Oh, bukan DHCP server, maaf, di DHCP client. Ini kita klik plus lalu kita, nah di sini kita pilih either 1 dan kedua kolom ini kita centang aja untuk membuat DNS-nya dan NTP-nya. Kita klik apply. Oke. Nah, ini kan sudah bound, berarti MikroTik OS-nya ini sudah terkonek ke jaringan internet. Setelah itu kita buat NTP-nya. Yang kedua itu NTP, yes. Ini kita tutup aja. Masuk ke sistem. Setelah itu kita buat NTP client. Nah, di sini kita enablekan. Untuk servernya kita bisa pakai server Google, yaitu 8.8.8.8. Dan untuk yang sekundernya kita bisa buat 1.1.1. Oke. Sudah. Lalu masuk ke jaringan internet. Di sini kita diperintahkan untuk membuat IP address sesuaikan dengan ISP. Oke. Masuk ke IP, lalu ke address. Nah, di sini kenapa sudah ada ini? Karena pada saat kita membuat DHCP client tadi, ini sudah memasukkan IP address, gateway, dan yang DNS tadi. Itu sudah tercantum di sini semua. Jadi untuk IP addressnya sudah muncul di sini. Dan ini sudah sesuai dengan ISP-nya. Kita lanjut aja. Untuk gateway tadi sudah juga. Langsung ke jaringan lokal. Untuk jaringan lokal di sini kita buat IP address lagi satu buah di sini. Kita tanda plus. Nah, untuk header-nya kita pakai header 2 sebagai output. Sini address-nya. Nah, untuk address
Kita lihat lagi ke perintah tadi nomor 5. Sini ada perintah lagi. Pada poin 5 sesuaikan IP address kalian dengan npm. Nah, untuk npm kan punya saya 19630125. Nah, untuk yang 60 ini kita aja ubah jadi 25. Jadi sini kita ketik 192.168.25.1/24. Kita apply dan oke. Sudah selesai. Setelah itu kita buat nah di sini diperintahkan lagi kita membuat DHCP pool sebanyak 10 klien. Untuk DHCP pool itu kita buat di DHCP server, lalu kita DHCP setup. Nah, untuk headernya ini kita ubah jadi header 2. Klik next saja ini. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita buat tadi, yang IP address tadi yang menggunakan 2 angka terakhir pada npm 25 ini tadi. Kita next saja. Sudah otomatis juga gateway-nya. Kita next. Nah, kita lihat lagi perintahnya di sini. Di sini kan kita diperintahkan untuk buat 10 klien dari 192.168.525 di sini titik 2. Nah, ini sudah 2 sampai dengan 11. Jadi sini kita ubah aja jadi 11. Kita next saja sini. Next dan oke, sudah selesai. Untuk DHCP poolnya sebanyak 10 sudah terbuat. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan hotspot. Untuk hotspot kita masuk ke IP, lalu masuk ke hotspot. Nah, di sini kita membuat hotspotnya. Pertama kita tambahkan hotspot sini. Untuk headernya tunggu bentar. Di sini kita membuat hotspot setupnya di sini. Nah, header 2. Oke. Kita next saja. Next dan next. Nah, untuk localhostnya kita buat jadi user 1. Nah, di sini passwordnya kita buat 1 2 3 4 sampai 4 aja. Kita next. Sukses. Nah, selanjutnya tidak sampai situ aja, kita membuat hotspot dan di sini kita diperintah lagi membuat 10 akun hotspot untuk bisa dijalankan di Kali Linuxnya nanti. Kita masuk ke IP tadi lagi dan masuk ke hotspot, masih tab sini ya. Lalu masuk ke user. Nah, sini sudah ada 1 user. Kita tambahkan lagi sini untuk user 2-nya dan ini diubah ke hotspot 1, passwordnya 1 2 3 4. Begitu sampai ke 10 user. Oke. Ini saya buat dulu sampai ke 10 user. Oke, ini sudah ada 10 user. Oh ya, ini diubah juga menjadi hotspot 1. Oke. Sudah selesai. Lalu untuk menjalankannya kita harus menggunakan Kali Linux. Enggak harus juga sih. Jadi di sini saya menggunakan Kali Linux. Ini sudah kita tutup. Kita buka VirtualBox-nya lagi. Lalu kita jalankan Kali Linux-nya. Oh ya, sebelum kita jalankan Kali Linux-nya, kita masuk setting, lalu network. Nah, ini adapter satunya diubah ke internal network dan menggunakan output yang tadi. Oke, langsung aja kita start. Tunggu sampai beberapa saat untuk menjalankan Kali Linux-nya. Oke, ini sudah masuk ke Kali Linux-nya. Di sini sebelum kita konekkan ke hotspotnya tadi, coba kita jalankan, kita ping Google sini lewati terminal sini. Coba kita ping google.com.
Kita lihat sini. Di sini masih destination net prohibited, berarti belum mendapatkan jaringan dan belum bisa menggunakan browser, tidak bisa mencari. Kita coba ke browsernya aja langsung. Ups, maaf, salah. Coba kita masuk ke browser, kita coba aja. Oke, ini browsernya. Kita coba buka YouTube. Masih connection failed. Untuk mengkonekkannya, di sini kita harus masuk ke jaringannya. Edit connection. Masuk sini dan di IPv4-nya di sini kita ubah menjadi sini kita ubah menjadi otomatis DHCP. Kita langsung save. Nah, lalu kita masuk lagi ke internetnya, ke browser. Di sini untuk mengkonekkan ke hotspotnya tadi, kita harus mengetikkan IP address yang kita buat tadi, yang menggunakan dua angka NPM terakhir, dua angka terakhir NPM. Ini masukkan aja 192.168.25.1/24. Ini sampai 1 aja, maaf. Nah, di sini kita tadi kan ada membuat 10 user. Jadi sini namanya kan ada user 1 sampai user 10. Jadi kita acak aja mencoba user 7. Misalkan passwordnya kan tadi saya buat 1 2 3 4. Lalu kita konekkan aja. Nah, di sini sudah terkonek dan sudah bisa menjalankan internetnya. Contoh aja kita masuk ke YouTube. Sudah bisa menjalankan internetnya. Coba kita baca lagi yang terakhir tadi. Di perintah itu apa? Pada tahapan kita melakukan testing ke server yang ada di internet yaitu Google. Oke, di sini kita akan mencoba testing tadi lewat ini, lewat terminal sini. Oke, kita ping google.com. Nah, di sini sudah masuk, ada 23 ms, 26 ms sudah masuk ke jaringan internetnya dan sudah mendapatkan jaringan internetnya dan bisa buka browser tadi. Ini untuk user 7. Nah, kalau kita mau mencoba ke user lain, kita ubah di sini. Ini kita logout dulu, kita hapus dan kita harus menghapus cache-nya dulu supaya bisa masuk ke IP tadi lagi. Sini kita clear history dan oke. Sini kita masuk lagi ke 192.168.25.1. Enter. Nah, sini kita coba user 9. Passwordnya 1 2 3 4. Enter. Oke, kita coba lagi untuk buka Facebook misalkan. Nah, sudah bisa. Coba kita buka YouTube, bisa juga. Nah, coba kita ping Google lagi, sudah bisa juga. Untuk yang user 9 nih, untuk lebih memastikan kita coba satu user lagi. Jadi ini kita logout lagi, kita egg, lalu kita clear history. Oke, masuk lagi ke 192.168.25.1. Enter. Kita akan coba user 2. Terus passwordnya 1 2 3 4. Enter. Ya, kita coba lagi. Oke, berjalan dengan lancar. Oke, kita coba ping Google lagi di sini supaya lebih memastikan. Oke, berhasil juga. Kemungkinan untuk ini 3 user aja sudah cukup karena supaya tidak memperpanjang video. Jadi sampai sini aja video yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah nonton.